Ya, kita balik lagi sebelum balik ke Pak Jenderal supaya berita ini tetap fokus dan kita akan membahas tentang kepemimpinan tapi juga ini ya. Eh, nah, Anda lihat ya. Jadi kan judulnya kita kan ini para pendukung FPI penjarakan, ya kan? Sebetulnya pendukung FPI yang paling kenceng itu justru Majelis Ulama Indonesia yang mereka menyusup kemana-mana bahkan jadi wapres. Makanya saya menuntut wapres dipenjarakan. Karena mereka itulah pendukung dan itulah Wapres itu adalah penggalang demokrasi terbiadab di seluruh dunia. Harus dipenjarakan bahkan dituntut di Mahkamah Internasional. Karena itulah demokrasi biadab. Ya, itu kalau sampai perang dulu kalau Ahok nggak ngalah itu sampai perang, maka Wapres itu harus jadi penjahat perang itu. Akan menjadi penjahatnya tuh dia tuh. Ya lihat MUI buka suara soal tuntutan FPI dibubarkan. Sejumlah TNI melakukan pencopotan baliho, ya TNI loh yang lakukan loh. Polisi aja nggak berani bayangin, TNI yang jalanin. Ya, ya itu karena kan kalau TNI kan punya wewenang kan, urusan prosedur nanti dulu. Pokoknya mengganggu Pancasila, ganyang dulu. Lihat wakil ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengaku belum memahami konstruksi pemikiran Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang mengancam ingin membubarkan organisasi masyarakat FPI. MUI belum bisa paham, ya nggak paham lah, karena memang mereka konstruksinya dari MUI sendiri. FPI ini dibackingin sama si MUI ini, ya kan? Nah, tadi yang pendaya, khususnya setelah Habib Rizik kembali tanah air tercinta, ya kan? Muhyiddin lantas membela FPI yang selama ini kerap berbuat banyak bagi bangsa dan negara, terutama di bidang keagamaan dan sosial. Ini orang sudah membakar Masjidnya Ahmadiyah dan orang-orang dibakar hidup-hidup. Masih dibilang ini kan kurang ajar sekali. Ya, ini biadab ini. Ini biadab. Ya, harus dipenjarakan ini orang yang ngomong ini. Dan yang bakar Ahmadiyah dan itu lolos semua loh. Yang bakar Ahmadiyah, seorang-orangnya itu lolos semua. Geblek kan? Nah, nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Sebentar itu ada suara Jibril, saya mute semua ya. Ini ada suara Jibril di belakang tuh. Nah, saya mute ya. Tolong jangan dinyalakan mikrofonnya ya kalau yang tidak bicara karena ada suara Jibril ya di belakang. Tak hanya itu, Muhyiddin menyinggung kiprah FPI dalam memberantas tindakan mungkar dan kemaksiatan. Padahal mereka ikut ngewe, ikut nyabok. Ya kan? Di kali jodoh mereka juga yang nyabu, yang ngewe itu. Sangat dominan di tengah masyarakat. Menurutnya tindakan tersebut sangat secara empiris hanya sedikit orang yang berani melakukannya karena memiliki resiko tinggi. Siapa bilang resikonya tinggi? Nggak ada resikonya. Justru orang yang menjual diri di kali jodoh itu resikonya tinggi, siap-siap digeruduk FPI, digenjot, nggak pakai bayar. Para ulama ini cenderung menghindarinya dan lebih mengutamakan penegakan amar ma'ruf yang bebas resiko. Selain itu, Muhyiddin menegaskan bahwa lebih suka kalau saya ya pelacur sama FPI, ya pelacur itu dia itu bertahan hidup dengan seperti itu. Kalau FPI, wah itu biadab, itu jelmaan dari Dajjal itu. Kalau pelacur itu dia bertahan hidup dan tidak semua orang mau jadi pelacur. Mereka seringkali terpaksa melakukannya. Dan mereka tidak merugikan bangsa dan negara loh. Kalau FPI itu jelas merugikan bangsa dan negara, mencederai kemanusiaan, mencederai Pancasila. Ya, Muhyiddin, jadi Muhyiddin ini harus dipenjarakan ya. Ini jelas pendukung nih. Semua orang yang mendukung PKI itu dipenjarakan. Bikin genderangnya PKI, bikin bajunya saja. Tukang jahitnya itu loh, yang bikin benderanya aja penjarain kok. Ini harusnya dipenjara, penjarakan Muhyiddin. Wah, ini orang nggak bener semua nih. Harus penjarakan. Menegaskan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk menindak spanduk. Oh, wewenang dong. Orang mengganggu Pancasila kok siap. Ini lantas meminta TNI lebih fokus menjaga kedaulatan negara. Iya, karena mau diganti khilafah kok. Udah jelas kok. Sudah jelas mau ganti khilafah kok Pancasilanya. TNI berwenang dong. Malah saya sekarang mengusulkan darurat militer. Wah, saya mengusulkan darurat militer di Indonesia. Oh, siap-siap. Ya,
Saya mengusulkan darurat militer di Indonesia sekarang ini. Senada Sekjen MUI Anwar Abbas meminta agar aparat keamanan dimiliki negara ini bertindak sesuai koridor kewenangan dimilikinya supaya tidak menimbulkan masalah kegaduhan. Oh, bikin gaduh kok. Gaduh, coba. Umat Islam wajib bela Ketua MUI Khalil Ridwan tahun 2008 ya. Umat Islam wajib bela FPI. Ini MUI jelas. Backingnya, jadi MUI itu yang harus dibubarkan. Masa mau bikin lemari es saja kalau tidak dikasih stiker halal, mau nggak laku kan? Coba lemari es saja harus pakai stiker halal. Emang bikinnya pakai babi itu lemari es? Kan ini kan kurang ajar sekali. MUI ini memang kurang ajar sekali. Ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Ridwan menyatakan front pembela. Yang lain tolong dimatikan ya mikrofonnya ya, dimatikan. Kalau nggak dimatikan, apalagi yang kasih aku co-host Pak. Yang lain sudah nggak apa-apa. Ya aku bantu Pak. Ya, tadi udah beberapa sudah saya remove ya, yang suka nembus-nembusin nafas di mikrofon itu. Ya Pak Paun, bikin co-host Pak. Itu ya. Ada Stefanus di remove aja itu. Ada teman yang mau masuk. Itu bikin ini banyak yang mau masuk. Iya, Stefanus. Jadi aku co-host Pak. Stefanus yang masuk. Stefanus keluarkan. Keluarkan Stefanus. Stefanus keluarkan aja tuh yang mau masuk bisa masuk. Ya, supaya ini kan kita mentok terus. Jadi kalau yang nggak fokus itu saya keluarin deh ya. Yang apalagi yang udah mulai sumpah serapan di dalam Stefanus. Belum di-upgrade ke 300 ya Pak? Sudah nggak bisa, harus 500 langsung, bayarnya 50 euro per bulan. Jadi saya lagi pikirkan ini ya, sebentar tadi ya Ibu Eropa mana Ibu Eropa? Oke, sudah Ibu Eropa ya. Coba lihat ya. Ketua MUI Khalil Ridwan menyatakan FPI harus dibela. Ini sudah jelas melawan Pancasila, ini harus dipenjarakan ini. Semua MUI, semua anggota MUI dan ex-MUI itu dicurigai semua harus dipenjarakan. Harus dipenjarakan. Ya. Harus dipenjarakan. Kalau Ustadz hanya bisa ngomong FPI sudah memberikan karya nyata, sekarang FPI disalimi, mau dibubarkan. Dibubarkan, dan udah dibubarkan. Semua yang mendukung FPI harus dibubarkan. Sekarang Polri saja bisa keluarin siapapun yang mendukung Paul Zhang akan dipenjarakan, akan diinterogasi, bilangnya kan, termasuk keluarga saya. Kenapa MUI tidak dipenjarakan yang sudah jelas mendukung FPI yang anti Pancasila? Saya menggugat Indonesia, ketidakadilan yang ada di Indonesia. Saya minta Wapres dipenjarakan. Udah main-main saya, kita dalam khotbahnya Khalil sempat mengkritik pengacara ternama Adnan Gunung Setio. Dan selanjutnya ya, kenapa kita tidak membela pembela Islam? FPI adalah penegak amar ma'ruf nahi mungkar, penegak kebiadaban kok didukung. Jadi MUI ini udah jelas. Nah, lihat ya. Ini. Nah, ini nih. Saya mau kasih garis besar ya. Reaksi-reaksi tokoh seperti Gus Dur, Amin Rais, dan Isasul Almal yang pro Ahmadiyah kan, juga dipertanyakan Khalil. Ahmadiyah merupakan aliran agama Islam dan makanya dibakarkan hidup-hidup sama orang-orangnya kan. Ini kan yang namanya bangsat biadab. MUI ini benar-benar organisasi bangsat biadab. Kok pendeta ngomong gitu? Lah iya, Tuhan aja bilang itu bangsa bajingan kok. Ini nih udah jelas. Kalian mau mengatakan Ahmadiyah sesat, lalu dibakar hidup-hidup, dan kalian izinkan sehingga tidak ada di proses hukum. Lolos semua. Ini kan namanya bangsat biadab, hanya gara-gara kalian anggap sesat. Padahal saya jamin, semua orang MUI, saya jamin, aku yakin, taruhan kepala saya, kalian semua masuk neraka. Saya jamin. Saya jamin. Tinggal mau ukurannya siapa kan? Ukuran saya. Ukuran Nabi ke-26. Kalian semua masuk neraka. Kalian bisa ngukur orang sesat, saya pun bisa ngukur kalian sesat. Kalau Islam saja, Islam itu adalah antitesis dari Kristen. Islam itu adalah sebuah penistaan terhadap agama Kristen. Ketika Muhammad bilang mau ngawini Bunda Maria, itu penistaan, laknat itu. Siapa Muhammad mau mengawini Bunda Maria yang kudus?
Siapa Muhammad? Hanya seorang penyair gila dan perampok mau mengawini Bunda Maria yang kudus. Itu penistaan agama benar-benar, itu penistaan benar itu. Ya kan? Saya mah lihat Aisyah ngaceng-ngaceng enggak, sorry. Nah, kita lihat lagi. FPI dilarang Anwar Abbas. Apakah FPI akan mengganti Pancasila? Udah jelas mau ganti kok. Bila mau ganti Pancasila piagam di Jakarta kok. Penjarakan dia. Penjarakan dia. Harus dipenjarakan. Kok malah saya? Saya ini mendukung Pancasila. Saya ini nyadarin kalian. Harusnya orang ini dipenjarakan. Sudah jelas Habib Rizik bilang ketuhanan di pantat kok. Pancasila Soekarno ketuhanan di pantat kok. Sudah jelas mau ganti Pancasila kok. Harusnya dia dipenjarakan. Dia lah yang bikin rusuh. Dia yang bikin rusuh. Ya. Makanya saya bilang penjarakan Wapres. Karena dialah yang men-setting MUI sampai sedemikian rupa. Si Wapres inilah yang membikin, yang ngajarin kita ini, ngajarin kalian orang-orang di Indonesia dan generasi-generasi di bawah kita ini, demokrasi yang biadab. Demokrasi paling biadab di seluruh muka bumi ini ya demokrasi yang dibikin sama si Wapres Amin Ma'ruf Amin ini. Makanya dipenjarakan harus, dialah biang keroknya. Jangan malah dibiarkan. Nah, tinggal berani nggak Jokowi? Kan gitu kan, berani apa enggak? Anwar mempertanyakan apakah FPI akan mengganti Pancasila. Udah jelas bilang ketuhanan Pancasila Soekarno ketuhanan di pantat kok. Sudah jelas mau ganti itu. Masih mau tanya lagi. Goblok bener ini satu. Dasar umat beragama ini, umat entah siapa yang kamu sembah. Kamu menyembah iblis. Makanya watakmu seperti iblis. Hai Ma'ruf Amin. Karena kamu menyembah iblis, maka watakmu seperti iblis. Hai MUI. Kamu sembah iblis, maka watakmu seperti iblis. Kamu nggak ngerti berapa banyak yang kamu sakiti. Orang-orang Indonesia yang kamu sakiti dengan caramu seperti itu. Dengan mendukung FPI yang bilang ketuhanan di pantat, Pancasila Soekarno ketuhanan di pantat. Saya ini mengembalikan Pancasila yang benar. Saya ini membuka lebar-lebar mata kalian semua. Bahwa Pancasila itu nggak ada di Indonesia. Sampai kita teriak-teriak sudah begini rupa pun nggak ada Pancasila di Indonesia. Kecuali kita semua benar-benar, Anda semua harus ikut berteriak. Menyuarakan Pancasila ini, diviralkan. Bahwa memang Pancasila ini belum dilakukan sama sekali. Pancasila ini sama sekali belum dilakukan di Indonesia. Dari zaman lahirnya Pancasila itu 1 Juni ya sampai matinya Pancasila tanggal 27 Juni 98, 27 Mei 98, ya kurang 3 hari lagi ulang tahun mati Pancasilanya, masih belum dilakukan. Compang-camping sana sini akhirnya mati juga. Sudah lahirnya prematur, matinya kasihan, menderita Pancasila itu dengan mengorbankan Ibu Pertiwi itu makan daging anak-anaknya dan minum darah anak-anaknya. Oh, berdarah-darah. Nah, ini yang kita gugat dan ini yang mau kita belajar. Hai para pemimpin-pemimpin, apakah engkau sudah memimpin berdasarkan Pancasila ataukah kepemimpinanmu berdasarkan rasa sangekmu, birahimu akan kekuasaan? Kalau Pancasila itu sudah berdaulat di Indonesia, ya, saat itu Indonesia akan berjaya. Saat itu Indonesia akan berjaya, dikenal karena seluruh dunia datang ke Indonesia belajar Pancasila. Pancasilanya diterapkan di Eropa, Pancasilanya diterapkan di negara-negara maju, bahkan di Jepang, di Korea. Sementara yang Indonesianya yang produksi Pancasilanya dibunuh, disalib. Itu persis seperti orang Yahudi yang melahirkan Mesias dan mereka sendiri menyalibkan Mesiasnya dan seluruh dunia mengadopsi Mesias itu menjadi juru selamatnya. Sementara orang Yahudinya nggak selamat, seluruh dunia diselamatkan. Persis ya, sangan Pancasila ya. Mirip.